Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara GKM Menyapa. Teks renungan kita pagi ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 13 yang bunyinya demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, bagi murid-murid, peristiwa turunnya Roh Kudus adalah peristiwa yang memberi mereka pengalaman yang luar biasa, karena mereka bukan saja dapat berkata-kata dengan bahasa lain yang tidak mereka pelajari sebelumnya, tetapi juga keberanian untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Petrus yang kita kenal sebagai orang yang pernah menyangkal gurunya karena ketakutannya sekonyong-konyong, menjadi sedemikian beraninya untuk tetap bersaksi meskipun dia telah ditangkap dan ditahan bersama dengan Yohanes karena kesaksian mereka, yaitu dengan mengajar bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Bahkan ketika mereka diancam dan dilarang supaya mereka jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus, dengan beraninya mereka menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah saudara, melalui peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita dapat melihat bagaimana para murid Kristus diubahkan dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kita tahu bahwa para murid Kristus telah dipilih dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas kerasulan mereka. Dan Kristus telah membentuk mereka melalui pengajaran dan keteladanan hidupnya. Bahkan memberi kesempatan kepada mereka mempraktekkan itu dalam pelayanan mereka. Tentu semuanya itu penting dan sangat diperlukan. Namun demikian, kekuatan pelayanan mereka tidaklah bergantung pada pembentukan mereka semata. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlengkapan lain, yaitu kuasa dari tempat tinggi. Itulah kuasa Roh Kudus. Menjelang kenaikannya ke surga, Yesus berkata kepada para muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mengapa para murid Kristus harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Karena bersaksi tentang Kristus sangat beresiko. Dan resikonya adalah kematian menuju ke tiang gantungan. Dan tanpa diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, pelayanan ini bukan hanya melempem tanpa pengaruh apa-apa kepada para penerima berita, tetapi juga tidak ada yang bersedia untuk melakukannya. Tetapi melalui peristiwa Pentakosta, kita dapat melihat bagaimana para murid dapat bersaksi memberitakan Injil tanpa ragu dan tanpa takut. Dan melalui pemberitaan mereka, ada ribuan orang yang boleh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan dari situ gereja Tuhan hadir. Nah saudara, kita baru saja memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang silam itu sebenarnya tidak hanya memperlengkapi para murid Kristus, tetapi merupakan perlengkapan kita sebagai orang percaya. Dan kita masih memerlukan kuasa Roh Kudus karena tugas dan kewajiban kita untuk menyampaikan Injil belumlah berakhir, karena masih ada suku, kaum, dan bahasa yang belum mendengar Injil. Tidak mudah memang untuk melaksanakan pelayanan ini. Tantangannya selalu ada, apalagi kita berada dan hidup di tengah zaman yang semakin jahat dan bengkok ini. Segala metode penginjilan yang dipelajari dan dilatih, serta berbagai ilmu misi yang dipelajari, tidak secara otomatis menjadikan kita orang yang berhasil dalam menyampaikan berita Injil. Itulah sebabnya kita patut bersyukur karena peristiwa turunnya Roh Kudus tidak hanya memperlengkapi para murid Kristus, tetapi juga memperlengkapi orang percaya. Gereja Tuhan saat ini agar diberikan kemampuan untuk memberitakan Injil. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita telah mengalami kuasa Roh Kudus? Jawabannya
adalah kita harus mengalami kelahiran kembali terlebih dahulu. Dalam artian, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, dan kuasa itu, yakni kuasa Roh Kudus, akan mulai berkarya. Dan jika ini terjadi, maka Roh Kudus akan menjadikan kita berani untuk bersaksi. Kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa akan menjadi apa-apa. Kita orang biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.